selamat siang. Selamat siang. Terima kasih ya. Saya harap kerjasama kita ini berjalan dengan lancar ya, Kak. Ya, semoga konsep kalian itu sejalan sama yang kita inginkan ya. Oke. Mungkin biar waktunya nggak lama-lama, kita langsung jelasin Boleh. terkait brand yang kita bawa ya. Dengan senang hati. Langsung mulai aja, Kak. Di sini ada profil singkat mengenai Deep Prospect. Kebetulan nama produk kita, nama brand kita itu Deep Prospect. Lalu di sini Deep Prospect, saya akan jelasin sedikit tentang Deep Prospect-nya, Kak. Deep Prospect adalah brand kopi yang menghadirkan pengalaman menikmati kopi dengan konsep deep conversation dan creative space. Mengusung suasana modern, hangat, dan nyaman, Deep Prospect menjadi tempat yang tepat untuk menikmati kopi berkualitas sambil berdiskusi santai, bekerja maupun hangout bersama teman-teman. Lalu setiap sajian kopi dibuat dari biji kopi pilihan dengan proses pengolahan yang terjaga, Kak, sehingga menghasilkan cita rasa yang konsisten dan berkarakter. Deep Prospect tidak hanya menawarkan kopi nih, Kak, tetapi juga ruang untuk bertukar ide, mengekspresikan kreativitas, dan menciptakan koneksi yang bermakna. Makanya kita lebih fokus untuk para yang untuk cari pekerjaan dan santai-santai aja nih konsep yang kita buat. Nah, lalu di sini kita juga memiliki visi misi nih, Kak. Visi dari Deep Prospect sendiri yaitu menjadi brand kopi yang menghadirkan ruang eksplorasi rasa dan ide. Tempat setiap cangkir kopi menjadi pengalaman mendalam yang menghubungkan kreativitas, kenyamanan, dan kualitas. Lalu misi yang kita punya yaitu menyajikan kopi berkualitas tinggi dengan cita rasa autentik melalui proses pemilihan biji kopi terbaik dan pengolahan yang konsisten. Jadi untuk biji kopi ini kita milih yang paling terbaik, Kak. Lalu di sini juga kita memiliki konsep. Di sini saya mungkin menjelaskan singkatnya konsep dari yang kita punya itu seperti apa. Lalu di sini konsepnya itu Deep Prospect mengusung konsep A Space for Deep Taste dan Deep Talks, yaitu tempat menikmati kopi berkualitas sekaligus ruang untuk berdiskusi dan berkreasi. Dengan suasana modern, hangat, dan nyaman, Deep Prospect menjadi third place yang cocok untuk bersantai, bekerja maupun berbagi ide. Perpaduan kopi yang 50% Arabica dan 50% Robusta melambangkan keseimbangan rasa lembut namun kuat, sejalan dengan karakter ruang yang santai tetapi produktif, Kak. Mungkin itu sedikit sekilas konsep yang kita punya. Boleh di selanjutnya? Nah, mungkin di sini aku bakal menjelaskan deskripsi mengenai dari kopinya tersebut. Untuk kopi Deep Prospect merupakan racikan seimbang dari 50% biji kopi Arabica dan 50% biji kopi Robusta. Pilihan yang diolah dengan standar kualitas tinggi, perpaduan ini menghasilkan karakter rasa yang harmonis dengan aroma wangi dan tingkat keasaman yang lembut dari Arabica serta bodi yang kuat dan aftertaste yang tegas dari Robusta. Kopi ini cocok dinikmati oleh penikmat kopi yang menginginkan cita rasa seimbang, tidak terlalu asam, tidak terlalu pahit, sehingga pas untuk menemani aktivitas harian, diskusi santai, maupun momen istirahat dari Deep Prospect. Oke, next. Nah, di sini ada spesifikasi teknis produknya nih, Kak. Yang pertama yaitu jenis produk yaitu minuman kopi siap saji. Kita sedia di hot dan ice, Kak. Lalu ada bahan utamanya yaitu biji kopi pilihan, air terfilter, susu, gula aren, dan bahkan pendukung yang lainnya seperti susu kental manis seperti kayak gitu, Kak. Lalu ada asal kopinya, kita pilihan kopi kita lokal dari Indonesia, Kak. Jadi kita nggak pakai kopi olahan impor dari luar negeri, jadi kita memanfaatkan yang lokal dulu. Lalu ada asal kopinya yaitu selanjutnya ada proses produksinya yaitu ada roasting, grinding, ekstraksi, tapi menggunakan mocha pot, Kak. Di sini kita penyajian sesuai tetap menyesuaikan dengan SOP. Untuk varian rasanya di sini kita punya 6 varian rasa yang bestseller yaitu ada vanilla latte, hazelnut latte, caramel latte, gula aren, almond, dan kopi susu. Lalu untuk ukurannya sendiri kita di ukuran 14 oz, mungkin sekitar 250 sampai 300 ml. Lalu ada standar kualitas, yaitu ada rasa konsisten, aroma kuat, penyajian cepat, dan higienis, Kak. Tentunya higienis, kita harus higienis tentunya ya. Dan penyajian juga tidak terlalu lama, kita langsung buat on the spot aja, Kak. Jadi ketika ada yang pesan, lalu kita langsung buat gitu. Untuk peralatan kita hanya
saat ini sejauh ini kita masih menggunakan mesin mokapot manual. Jadi mesin mokapot itu yang dimasak gitu Kak. Jadi masih manual. Kita belum ada mesinnya. Lalu kemasan itu kita masih pakai cup plastik yang berukuran 14 oz tadi. Lalu untuk target konsumen kita sebenarnya kita fokus untuk semua usia. Akan tetapi yang sering datang ke lokasi kami itu kebanyakan di usia 17 sampai 35 tahun Kak. Boleh next? Nah, di sini ada harga dasar produk kopi di Pospes ditetapkan sebesar kurang lebih 15.000 per cup, dan penetapan harga ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kualitas bahan baku kopi 50% Arabica dan 50% Robusta dengan daya beli konsumen. Nah, dengan harga tersebut, di Pospes tetap menghadirkan kopi berkualitas, rasa yang konsisten, serta pengalaman menikmati kopi yang nyaman dan terjangkau bagi berbagai kalangan. Nah, di fasilitas di Pospes itu ada area duduk yang nyaman. Nah, areanya ini tuh indoor ya, jadi di semi indoor, jadi di outdoor tapi nggak terlalu panas karena masih ada atapnya. Terus ada ruang kerja, kemudian ada area parkir kendaraan baik mobil maupun motor di halaman depan. Lalu ada stop kontak di setiap meja. Kemudian ada area foto yang estetik, yang kalau buat anak-anak Gen Z mungkin yang Instagramable. Lalu ada mesin kopi espresso. Nah, kelemahan di distribusinya itu kerjasama dengan layanan pesan antar online belum optimal. Lalu kapasitas produksi terbatas sehingga belum mendukung distribusi skala besar. Dan yang terakhir, produk belum memiliki kemasan khusus untuk pengiriman jarak jauh. Jadi mungkin baru hanya masih yang kemasan plastik. Nah, lalu kelemahan di promosi digitalnya itu, brand awareness masih rendah di media sosial. Kemudian interaksi dengan audiensnya masih rendah. Dan yang terakhir, belum bekerja sama dengan influencer ataupun food review lokal. Nah, kami dari pihak di Pospes membuka peluang investasi bagi kakak-kakak ini yang ingin tumbuh bersama dengan brand kopi berkonsep modern dan relevan dengan gaya hidup saat ini. Dengan racikan kopi seimbang 50% Arabica dan 50% Robusta, harga terjangkau mulai dari 15.000 per cup, serta konsep deep taste dan deep talks. Di Pospes memiliki potensi pasar yang luas, khususnya di kalangan mahasiswa, kerja efektif. Nah, bersama di Pospes, investor tidak hanya menanamkan modal pada bisnis kopi, tetapi juga pada ruang kreatif yang berkelanjutan dan memiliki peluang perkembangan dengan jangka panjang. Nah, jadi di Pospes adalah brand kopi dengan konsep modern, rasa yang seimbang dan harga yang terjangkau yang dirancang sebagai ruang berkumpul untuk bertukar ide dengan potensi pasar yang kuat dan konsep yang relevan. Di Pospes menjadi peluang bisnis kopi yang menjanjikan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Oke, ini ada beberapa dokumentasi yang sejauh ini yang udah kita laksanakan nih Kak, mulai dari kopinya dan juga lokasinya bisa dilihat sendiri Kak. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai di Pospes ini mungkin cukup sekian. Mungkin dari kakak-kakaknya ada pertanyaan ke kita? Wah, setelah saya dengarkan ya, konsepnya itu memang menarik. Tapi saya tuh melihat masih ada kelemahan di distribusi dan promosi digitalnya Kak. Ya, betul sekali Kak. Untuk saat ini memang untuk kelemahan masih di konsep digital ya, kalau nggak salah pemasaran digital juga itu sejauh ini kita masih berusaha untuk mengaktifkan kembali Kak untuk pemasaran di digital. Kami berusaha aktif di media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan juga TikTok. Jadi mungkin Kakak kalau misalnya mau cek sosial media yang kita punya bisa dicek dengan nama akun di Pospes. Jadi memang kelemahan di sini yaitu promosi digital dan juga distribusi. Cuman untuk saat ini masih kita berusaha untuk mengaktifkan kembali kelemahan ini menjadi keuntungan yang kita. Baik, saya menghargai keterbukaan Anda. Komunikasi yang jelas memang penting dalam membangun kepercayaan bisnis. Oke, saya bersedia investasi, namun dengan syarat 40% saham di pengawasan manajemen. 40% ya. Kalau untuk 40% sendiri mungkin dari kami itu cukup terlalu besar Kak. Mungkin dari kami menawarkan untuk seharga saham 25% aja gitu Kak. Karena untuk 40% itu cukup besar untuk kitanya. Jadi
kita menawarkan mungkin di sekitar di 25% saja. Gimana? Tapi saya butuh jaminan nih bahwa bisnis ini tuh bisa berkembang secara profesional apa tidak. Bagaimana jika disepakati 30% saham dengan laporan keuangan bulanan dan evaluasi bersama setiap 3 bulan? Benar Kak? Baik, saya setuju. Komunikasi terbuka dan kerjasama yang seimbang adalah kunci negosiasi yang sukses. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Kami percaya kesepakatan ini akan membawa kemajuan bagi kedua pihak. Ini membuktikan bahwa negosiasi ini bukan soal menang atau kalah ya Kak, tetapi mencari solusi terbaik bersama. Jadi ketika kita memiliki kekurangan, lalu kita koreksi bersama-sama dengan para investor juga. Ya, baik. Mungkin berarti ini untuk penanaman saham di kami itu udah setuju di harga di 30% ya Kak, dengan sesuai yang udah kita inginkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mungkin sekian saja untuk pertemuan kali ini mengenai konsep yang kita bawa, dan kita juga sudah sepakat dengan 30% saham yang ditanamkan kepada kami. Saya harap dari kami maupun sekalian semua itu memiliki konsisten yang baik, lalu kita saling menjaga satu sama lain, lalu tidak terpecahnya lah tali persaudaraan kita ini. Jadi saya harap kita maju untuk ke depan Kak, mulai dari investor maupun dari usaha kami. Baik, mungkin kan kita juga mau ke warungnya Kak. Iya. Ya, jadi kita langsung pamit kerja aja Kak, gimana? Oke, siap. Terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih juga ya Kak, terima kasih. Senang berbisnis dengan kalian. Siap, terima kasih Kak. Hati-hati di jalan ya. Iya. Mau Kak, rekopi dah. Iya, terima kasih Kak. Hati-hati Hati-hati ya. Iya.